Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Nuh ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharon. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kalau kita perhatikan dalam Quran surat Nuh dari ayat 10-12 ini merupakan rangkaian sebuah ayat yang kemudian kita bisa memahami secara struktur kalimatnya. Di dalam ayat 10 terlihat di situ ada fi'il amr yang masuk dalam tolab, ya, sebuah perintah, permintaan atau ajakan. Sehingga ayat 11 dan 12-nya di mana jumlah fi'liyahnya diawali di sini adalah fi'il mudhari' yang majzum, kita bisa katakan bahwa ayat 11 dan 12-nya adalah sebagai jawab tolabnya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka yursilis samaa'a 'alaikum, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu. Ya, ini merupakan jawab tolab. Sebagaimana juga wa yumdidukum bi amwali wa banina, ya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini juga merupakan jawab tolab, ya, dia maktuf dengan jumlah sebelumnya, termasuk waja'al lakum jannatin, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Ini juga jawab tolab dari perintah istighfar yang sudah dibacakan di depan. Dan ketika kita beristighfar maka jawab tolabnya adalah wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Secara struktur kalimatnya seperti itu. Maka mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah fakultu. Artinya maka aku katakan. Aku siapa? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya. Fa di sini adalah fa istinafiyah, ya, menunjukkan bahwa ini sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan qultu tentu kita tahu ini merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya ana atau kita terjemahkan sebagai aku. Maka terjemahannya adalah maka aku katakan. Qultu tentu merupakan fi'il madhi, ya, dia kata kerja yang lampau. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul. Dan kita ketika mentasrif secara lughawi kita akan paham sampai pada penempatan jatuh di qultu seperti apa yang awalnya adalah qola. Maka dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ya, di dalam kotak ini adalah ana. Dari qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Nah, qultu ini merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya adalah nahnu di sana atau aku. Berikutnya adalah apa yang dikatakan, ya, karena qultu aku katakan, maka apa isi perkataannya tentu kita memahami sebagai makul qaulnya. Apa sih isi perkataannya? Adalah istaghfiru, mohonlah ampun, ya. Ini tentu
merupakan fi'il amr. Dia kata kerja perintah yang tentu saja fa'il atau pelakunya di sini ada wawu jama yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah kalian semua yang banyak. Jadi kalian semua memohonlah ampun, ya. Ini terjemahan secara lengkapnya. Karena kita paham istaghfiru merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Kita tentu bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah istaghfara, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu karena ini adalah merupakan fa'ilnya adalah berkaitan dengan yang dhamir yang mukhatab atau hadir terlibat dalam proses dialog yang terjadi, maka dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka istaghfir, istaghfiro, istaghfiru, istaghfiri, istaghfiro, istaghfirna, maka istaghfiru merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelaku yang menjalankannya adalah wawu jamak di sana menunjukkan antum, kalian semua. Berikutnya adalah Rabbakum, kepada Tuhanmu. Kenapa kemudian dibaca Robba yang artinya dia merupakan isim yang mansub? Karena dia merupakan maf'ul bih, ya. Maf'ul bih atau objeknya. Sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak merupakan mudhofun ilaih. Jadi kepada siapa? Robba, Tuhan. Tuhan kalian semua. Maka tadi sampaikan, ya, istaghfiru rabbakum merupakan makul qaul, isi dari perkataan. Berikutnya adalah innahu kana ghaffara, ya, sesungguhnya dia maha pengampun. Tentu ini kita paham jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih dalam hal ini adalah inna. Tentu inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Isimnya adalah isim domir, hu, kita baca hu, maka tetap sehingga tanda nasobnya tidak terlihat. Innahu, inna, dan isimnya inna, ya. Inna tentu kita paham merupakan taukid atau tahqiq, ya, menguatkan, ya. Jadi taukid dia menguatkan, kita terjemahkan sesungguhnya. Inna sesungguhnya dia, ya, alha baca hu ini yang merupakan isimnya inna. Sedangkan kana tentu fi'il madhi nakis, ya. Di sini juga kita bertemu kana di sini juga merupakan, ya, fi'il madhi nakis dengan isimnya yang mustatir, ya, tidak nampak, ya, dia hanya terkandung saja di sana. Sedangkan ghaffara artinya maha pengampun, ini adalah khobarnya kana, ya. Jadi ini kebetulan jumlah ismiyah di mana ha ini dibaca hu sebagai isimnya inna dan kana ghafaro ini sebagai khobarnya dari inna. Khobarnya inna sendiri terdiri dari kana dan juga di sana ada isimnya kana dan khobarnya kana. Innahu kana ghafaro, sesungguhnya dia maha pengampun. Berikutnya adalah yursilis samaa, ya, niscaya dia akan mengirimkan langit. Maksudnya di sini adalah hujan, ya. Ini awalnya adalah yursil as-samaa, ya, yursil as-samaa. Jadi yursil ini merupakan, ya, fi'il mudhari yang majzum, ya. Sekali lagi, yursil ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Karena apa? Karena dia merupakan jawab tolab, ya, dia merupakan jawab tolab. Lalu kenapa dia menjadi kasro, menjadi
wasol ya, dia lanjut yursil as-samaa, karena sekali lagi tidak boleh ada dua sukun bertemu sehingga yang awalnya yursil menjadi yursilis samaa. Sedangkan as-samaa merupakan maf'ul bih ya. Sekali lagi yursil merupakan fi'il mudhari yang majzum karena dia sebagai jawab tolab terhadap tolab amr yang ada di depan. Yursil as-samaa, niscaya dia akan mengirimkan dari langit. Apa itu? Hujan. Sehingga kita bisa katakan yursil ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Sejatinya yang maklumnya kita juga bisa mentasrifnya ya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun, arsil la tursil. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yursilu yursilani yursiluna, tursilu tursilani yursilna, tursilu tursilani tursiluna, tursilina tursilani tursilna, ursilu nursilu. Maka di sini fi'il mudhari yang maklum itu ketika majzum ya yang ketika rofa tentu tanda rofanya dhamma, tetapi ketika majzum yang awalnya yursilu menjadi yursil ya, yursil. Berikutnya adalah as-samaa, sebagaimana tadi dikatakan langit dalam hal ini adalah hujan sebagai maf'ul bihnya, sehingga karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya ini. Alaikum, tentu ini artinya kepadamu, dia susunan jar majrur terdiri ala dan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak. Tentu dia muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya dalam hal ini adalah yursil. Alaikum, kepadamu. Midrara, dengan lebat ya, hujan dengan lebat. Midrara ini merupakan hal atau keadaan ya, sehingga terlihat di situ karena hal masuk dalam mansubatul asma, maka tanda nasabnya di sini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Yursilis samaa alaikum midrara ya, ini sebagai jawab tolab. Berikutnya adalah wa yumdidukum, dan membanyakan ya, dan menambahkan ya, dan memberimu. Itu wa yumdidkum. Wa di sini adalah wawu athof, yumdidukum. Yumdid tentu dia merupakan fiil yang ma'tuf ala yursil ya, sama-sama dalam hal ini kebetulan majzum ya, tanda jazmnya di situ sukun. Wa yumdid, sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini merupakan maf'ul bihnya. Kalau kita perhatikan tentu yumdid atau yumidda ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah amadda, yumiddu, imdadan, mumiddun, mumaddun, amdid, la tumdid. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya, yumiddu yumiddani yumidduna, tumiddu tumiddani yumdidna, tumiddu tumiddani tumidduna, tumiddina tumiddani tumdidna, umiddu numiddu. Nah, ketika yumitu ya merupakan fi'il mudhari, dalam hal ini dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma, maka ketika majzum ya menjadi yumdid ya, yumdid. Berikutnya adalah bi amwalin, dengan harta. Tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi yang merupakan huruf jar dan amwalin yang merupakan isim yang majrur
dan tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya yang kebetulan dia merupakan jamak taksir. Ya, jamak taksir yang ketika keadaan majrur tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya dan dia tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini yumdid. Berikutnya wabanina dan anak-anak ya. Wa tentu ini wawu atof dan banina ini tentu maktuf ala amwalin ya. Amwalin. Jadi dia ngikut dengan amwalin karena di sini ada wawu atof. Berikutnya wayaja'al lakum dan mengadakan untukmu, menjadikan untukmu ya. Wawu di sini adalah wawu atof, tentu yaja'al ini ma'tuf atas fiil sebelumnya ya, di mana dalam keadaan majzum juga dan mengadakan untukmu. Lakum tentu ini merupakan susunan jar majrur yang muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan yaja'al ya, untukmu, mengadakan untukmu. Jadi ini masih berbicara tentang jawab tolab di mana fiilnya majzum ya. Yaj'al lakum dan mengadakan untukmu apa? Jannatin, kebun-kebun ya. Merupakan maf'ul bih ya, karena maf'ul bih tentu dia mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Karena jannatin ini polanya mulhaq jamak muannas salim, maka ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Wa yaj'al lakum ini polanya sama ya, masih berbicara tentang fiil mudhari yang majzum sebagai jawab tolab dan ini tentu polanya sama yang sebelumnya. Wa yaj'al lakum dan mengadakan dan menjadikan di dalamnya lakum untukmu. Lakum tentu susunan jar majrur, dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan yaj'al. Ya, tadi sudah sampaikan yaj'al merupakan fiil mudhari majzum. Tentu kita bisa mentasrif ya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun, ij'al la taj'al. Dan kita juga mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yaj'alu yaj'alani yaj'aluna, taj'alu taj'alani yaj'alna, taj'alu taj'alani taj'aluna, taj'alina taj'alani taj'alna, aj'alu naj'alu. Terlihat di situ yaj'alu ya. Ini dalam keadaan marfu, tanda rafa'nya dhammah. Nah, ketika dalam keadaan majzum, tanda jazmnya adalah sukun menjadi yaj'al. Terakhir adalah anhara, sungai-sungai ya. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena sebagai maf'ul bih atau objeknya. Maka sekilas bisa kita sampaikan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Semoga kita dijadikan sebagai ahli orang-orang yang selalu beristighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.